Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari salah satu topik yang sangat penting dalam mata kuliah komputasi numerik, yaitu mengenai representasi bilangan dan presisi komputasi dalam komputer digital. Topik ini sangat relevan terutama bagi mahasiswa teknik elektro, karena hampir semua sistem modern saat ini menggunakan komputasi digital untuk melakukan analisis, simulasi, maupun pengolahan data. Kita akan membahas bagaimana komputer merepresentasikan bilangan serta bagaimana keterbatasan sistem digital dapat mempengaruhi akurasi perhitungan numerik. Walaupun komputer dikenal sangat cepat dan presisi dalam melakukan perhitungan, sebenarnya komputer memiliki keterbatasan dalam menyimpan dan merepresentasikan bilangan real. Pemahaman mengenai hal ini sangat penting agar kita dapat memahami mengapa kadang-kadang hasil perhitungan komputer sedikit berbeda dengan hasil perhitungan matematis secara teoritis. Mengapa presisi komputasi sangat penting dalam komputasi numerik? Dalam sistem komputer digital, semua perhitungan dilakukan menggunakan sistem bilangan biner. Sistem ini hanya menggunakan dua digit yaitu 0 dan 1 untuk merepresentasikan semua informasi. Karena keterbatasan tersebut, tidak semua bilangan desimal dapat direpresentasikan secara tepat oleh komputer. Akibatnya muncul fenomena yang disebut kesalahan pembulatan atau round of error. Kesalahan ini mungkin terlihat sangat kecil, tetapi pada perhitungan yang dilakukan secara berulang atau pada sistem yang kompleks, kesalahan kecil tersebut dapat berkembang menjadi kesalahan yang cukup signifikan. Dalam bidang teknik elektro, hal ini sangat penting karena banyak sistem yang bergantung pada komputasi numerik. Sebagai contoh, sistem kontrol motor listrik, sistem monitoring energi listrik, sistem instrumentasi industri, sistem pengolahan sinyal digital, sistem simulasi sistem tenaga. Kesalahan kecil dalam komputasi dapat mempengaruhi stabilitas dan akurasi sistem tersebut. Sistem bilangan biner yang digunakan oleh komputer. Komputer tidak menggunakan sistem bilangan desimal seperti yang biasa digunakan manusia. Sebaliknya komputer menggunakan sistem bilangan biner dengan basis 2. Dalam sistem biner, hanya terdapat dua digit yaitu 0 dan 1. Sebagai contoh, bilangan desimal 10 dalam sistem biner direpresentasikan sebagai 1010. Sedangkan bilangan desimal 5 direpresentasikan sebagai 101. Artinya, sebelum suatu bilangan dapat diproses oleh komputer, bilangan tersebut harus terlebih dahulu dikonversi ke dalam bentuk biner. Proses konversi ini merupakan dasar dari bagaimana komputer melakukan semua operasi aritmetika, termasuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Dua metode utama dalam merepresentasikan bilangan real dalam komputer. Metode pertama adalah Fixed Point Representation. Pada metode ini posisi titik desimal bersifat tetap. Artinya jumlah digit sebelum dan sesudah titik desimal telah ditentukan sebelumnya. Metode ini memiliki kelebihan yaitu sederhana dan cepat dalam komputasi. Namun metode ini memiliki keterbatasan karena rentang nilai yang dapat direpresentasikan menjadi terbatas. Metode kedua adalah Floating Point Representation. Metode ini merupakan metode yang paling umum digunakan dalam komputasi modern. Pada metode floating point, bilangan direpresentasikan dalam bentuk notasi ilmiah, yaitu dalam bentuk mantisa dikalikan dengan basis pangkat tertentu. Sebagai contoh, bilangan 123.45 dapat ditulis sebagai 1.2345 tanda kali 10 EXPONENT2. Metode ini memungkinkan komputer merepresentasikan bilangan yang sangat besar maupun sangat kecil dengan lebih fleksibel. Standar representasi floating point IEEE 754. Standar ini digunakan oleh hampir semua komputer modern untuk merepresentasikan bilangan real. Dalam standar ini, bilangan floating point terdiri dari tiga komponen utama. Sign bit, eksponen, mantisa. Pada format 32 bit single precision, komponen tersebut terdiri dari 1 bit untuk sign, 8 bit untuk eksponen, 23 bit untuk mantisa. Sedangkan pada format 64 bit double precision, komponen tersebut terdiri dari 1 bit untuk sign, 11 bit untuk eksponen, 52 bit untuk mantisa. Semakin besar jumlah bit mantisa, semakin tinggi presisi bilangan yang dapat direpresentasikan. Contoh keterbatasan presisi komputer. Contoh pertama adalah bilangan sepertiga. Secara matematis, nilai sepertiga adalah 0,333333 yang berulang tanpa batas.
Namun komputer hanya dapat menyimpan sejumlah digit tertentu sehingga nilai ini harus dipotong menjadi 0.333333 atau nilai pendekatan lainnya. Contoh kedua adalah operasi sederhana dalam Python yaitu 0.1 plus 0.2. Secara matematis hasilnya adalah 0.3, tetapi dalam Python hasil yang muncul adalah 0.300000000000004. Hal ini terjadi karena bilangan 0.1 dan 0.2 tidak dapat direpresentasikan secara tepat dalam sistem biner. Round of error dan akumulasi kesalahan. Round of error merupakan kesalahan yang terjadi akibat pembulatan bilangan dalam komputer. Kesalahan ini biasanya sangat kecil, tetapi dapat menjadi signifikan ketika terjadi dalam perhitungan yang berulang. Sebagai contoh, jika kita melakukan penjumlahan 0.1 secara berulang, kesalahan kecil dalam setiap operasi dapat terakumulasi. Hal yang sama juga dapat terjadi pada metode numerik seperti Newton-Raphson atau metode iterasi lainnya. Jika algoritma yang digunakan tidak stabil, kesalahan kecil dapat berkembang menjadi kesalahan yang lebih besar. Konsep stabilitas komputasi. Algoritma numerik dikatakan stabil jika kesalahan kecil yang muncul dalam perhitungan tidak berkembang menjadi kesalahan yang besar. Sebaliknya, algoritma yang tidak stabil dapat memperbesar kesalahan kecil menjadi kesalahan yang signifikan. Pada halaman ini juga dijelaskan fenomena yang disebut loss of significance. Fenomena ini terjadi ketika kita melakukan operasi antara dua bilangan dengan skala yang sangat berbeda. Sebagai contoh, X sama dengan A plus B minus A. Jika nilai A sangat besar dan nilai B sangat kecil, maka nilai B dapat hilang akibat keterbatasan presisi floating point. Contoh simulasi Python untuk memahami kesalahan presisi komputer. Simulasi pertama adalah penjumlahan sederhana. 0.1 plus 0.2. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa komputer tidak selalu dapat merepresentasikan bilangan desimal secara tepat. Simulasi kedua adalah penjumlahan berulang menggunakan loop. Mahasiswa diminta menjumlahkan nilai 0.1 sebanyak beberapa kali dan membandingkan hasilnya dengan nilai teoritis. Melalui latihan ini mahasiswa dapat memahami bagaimana kesalahan pembulatan dapat terakumulasi. Dampak representasi floating point dalam sistem teknik. Komputer menggunakan standar IEEE 754 untuk merepresentasikan bilangan real. Namun karena presisi yang terbatas, kesalahan pembulatan dapat muncul dalam perhitungan numerik. Hal ini dapat mempengaruhi berbagai aplikasi teknik seperti sistem kontrol motor listrik, analisis rangkaian listrik, simulasi sistem tenaga, monitoring energi, pemodelan matematis. Oleh karena itu dalam komputasi numerik sangat penting memilih algoritma yang stabil serta menggunakan presisi komputasi yang sesuai. Representasi floating point IEEE 754. Pada bagian berikutnya kita akan melihat secara lebih detail bagaimana struktur floating point bekerja dalam komputer digital. Mengapa komputer menggunakan floating point representation? Floating point digunakan karena komputer harus mampu menyimpan bilangan yang sangat besar maupun sangat kecil. Dalam struktur floating point terdapat tiga komponen utama. Sign bit untuk menentukan tanda bilangan, eksponen untuk menentukan skala bilangan, mantisa untuk menentukan digit signifikan atau presisi bilangan. Ketiga komponen ini bekerja bersama untuk merepresentasikan bilangan real dalam komputer. Struktur matematis floating point. Secara umum bilangan floating point dapat dituliskan dalam bentuk X sama dengan minus 1 pangkat S tanda kali 1, M tanda kali 2 pangkat E. Di mana S adalah sign bit, M adalah mantisa, E adalah eksponen. Struktur ini memungkinkan komputer merepresentasikan bilangan yang sangat besar maupun sangat kecil dengan presisi tertentu. Sign bit. Sign bit merupakan bit yang menentukan apakah suatu bilangan bernilai positif atau negatif. Jika sign bit bernilai 0, maka bilangan tersebut positif. Jika sign bit bernilai 1, maka bilangan tersebut negatif. Dengan menggunakan hanya satu bit, komputer dapat menentukan tanda bilangan secara efisien. Fungsi eksponen. Eksponen menentukan skala bilangan dalam representasi floating point. Dengan menggunakan eksponen, komputer dapat merepresentasikan bilangan yang sangat kecil seperti 0,000001 maupun bilangan yang sangat besar seperti 1 miliar. Eksponen bekerja seperti pangkat dalam notasi ilmiah. Mantisa atau signifikan.
Mantisa merupakan bagian dari bilangan yang menyimpan digit signifikan. Mantisa menentukan tingkat presisi bilangan. Dalam standar IEEE 754, float 32 memiliki 23 bit mantisa. Float 64 memiliki 52 bit mantisa. Semakin besar jumlah bit mantisa, semakin tinggi presisi bilangan. Contoh bagaimana suatu bilangan direpresentasikan dalam floating point. Sebagai contoh bilangan pukul 13.25, langkah pertama adalah mengubah bilangan tersebut ke dalam bentuk biner. Pukul 13.25 dalam biner adalah 1101.01. Kemudian bilangan tersebut dinormalisasi menjadi 1.10101 tanda kali 2 EXPONENT 3. Dari bentuk ini kita dapat menentukan komponen floating point. Sin sama dengan 0 karena bilangan positif. Eksponen sama dengan 3, mantisa sama dengan 10.101. Keterbatasan presisi komputer. Karena mantisa memiliki jumlah bit terbatas, komputer tidak dapat menyimpan semua bilangan secara presisi. Beberapa bilangan desimal tidak dapat direpresentasikan secara tepat dalam sistem biner. Contoh paling terkenal adalah operasi 0.1 plus 0.2. Hasil yang muncul dalam Python adalah 0.300000000000004. Perbedaan ini menunjukkan bahwa representasi floating point memiliki keterbatasan presisi. Beberapa simulasi Python untuk memahami kesalahan presisi. Simulasi pertama menunjukkan hasil penjumlahan 0.1 plus 0.2. Simulasi kedua menunjukkan akumulasi kesalahan ketika melakukan penjumlahan berulang. Simulasi ketiga menunjukkan fenomena loss of significance ketika melakukan operasi antara bilangan besar dan bilangan kecil. Latihan ini sangat penting untuk membantu mahasiswa memahami konsep presisi komputasi secara praktis. Kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Komputer menggunakan standar IEEE 754 untuk merepresentasikan bilangan floating point. Representasi ini terdiri dari 3 komponen utama yaitu sign bit, eksponen, dan mantisa. Meskipun metode ini sangat efektif, presisi yang dimiliki tetap terbatas sehingga kesalahan pembulatan dapat terjadi. Oleh karena itu, dalam komputasi numerik kita harus selalu mempertimbangkan kemungkinan terjadinya error dalam perhitungan. Pemahaman mengenai floating point sangat penting agar kita dapat menghindari kesalahan dalam analisis numerik dan perancangan sistem komputasi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang disampaikan pada pertemuan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai representasi bilangan dan presisi komputasi dalam komputasi numerik. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.